Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina ta'alim wa ta'allum wa tadhkir wa tadhakkur wal ifadah wal istifadah wa nafa' wal intifa'. Anna Allah yarzuqna al-ilman nafi' wal amal khalis al-maqbul wa husna ta'alim wa dalala ala huda wal yasurra bidzalika qalban nabi sallallahu alaihi wasallam ila arwahi masyayikhina mu'allimina wa dhawil hukukil wajibati alaina khususan ila ruhi al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddas sahibi ratib wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita sekarang ini sudah menghadapi bulan suci Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah, semoga Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kita semua. Amin. Diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat fi taatillah wa lutfu afiyah, diberikan kekuatan beribadah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik yang sempurna, sehingga di dalam melaksanakan ibadah di bulan puasa ini kita akan menjadi sempurna, mendapatkan ibadah yang sempurna zahiran wa batina, hissi wa ma'nawi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ditambah lagi semoga dengan rasa syukur kita kepada Allah, Allah menyempurnakan nikmat kita di akhirat, masuk surga, selamat dari neraka. Amin. Syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kesempatan bulan Ramadan, kita insya Allah mempelajari kitab yaitu Adab Sulukil Murid dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin. Dengan membaca kitab beliau, mudah-mudahan beliau hadir bersama kita dan akan memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Beliau memulai kitab beliau dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada beberapa hadis yang menyatakan bahwasanya la haula wala quwata illa billahil azim ini tertulis di dalam kitab Nashihud Diniyah. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya la haula wala quwata illa billah adalah merupakan obat dari 99 penyakit. Yang paling rendah adalah penyakit ham atau penyakit sumpah. Kalau kita sumpah, baca la haula wala quwata illa yang banyak, insya Allah penyakitnya akan hilang. 99 penyakit yang paling rendah yang bisa disembuhkan dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil azim adalah penyakit ham, sumpah. Itu diriwayatkan di dalam kitab Nashihud Diniyah juga Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Alhamdulillahilladzi yaghzifu idza syaa fi qulubil muridin lau'atal iradah. Segala puji bagi Allah yang telah menaruh, jika Allah menghendaki, di dalam hati mereka-mereka yang menghendaki. Muridin ini orang-orang yang menghendaki, artinya orang yang menghendaki untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan muridina dunya, tapi muridina al-akhirah. Orang-orang yang menginginkan untuk dekat dengan Allah, menginginkan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat, menginginkan mereka-mereka ini menginginkan derajat yang tinggi di sisi Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah,
segala puji bagi Allah yang telah menaruh, jika Allah menghendaki, menaruh di dalam hati-hati orang-orang yang menghendaki untuk dekat kepada Allah. Apa yang ditaruh di dalam hatinya? Lau'atal irada, yaitu cahaya keinginan. Jadi kalau orang itu sudah mendapatkan cahaya keinginan, lau'atal irada, maka dengan sendirinya orang tersebut kepingin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belum mendapatkan lau'atal irada, sulit sekali orang itu untuk menginginkan kembali kepada Allah, menginginkan derajat yang tinggi di sisi Allah, sulit. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah, semoga dengan kalimat alhamdulillah kita, semoga Allah menghendaki kita semua yang hadir ini dan mereka-mereka yang mendengarkan siaran ini, mudah-mudahan bisa mendapatkan lau'atal irada, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya keinginan, sehingga kita semua bisa menginginkan untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Kalau sudah demikian, fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah, maka akan menggerakkan mereka untuk berjalan ke jalan kesuksesan. Jadi kalau sudah dapat lau'atul irada, seseorang sudah dapat lau'atul irada, maka akan bisa menyebabkan orang-orang tersebut mampu untuk berjalan di jalan kesuksesan. Sukses di dunia yaitu panjang umur, sehat walafiat, diberi kekuatan untuk ibadah. Sukses di akhirat, masuk surga, selamat dari neraka, dekat dengan Nabi Muhammad SAW, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Itu namanya sukses. Ya, seperti dalam Al-Qur'an dikatakan, "Man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza." Barang siapa yang selamat dari neraka masuk surga, berarti dia termasuk orang yang betul-betul sukses. Nah, kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan lau'atal irada. Amin. Memberikan cahaya keinginan untuk sukses di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apa itu lau'atul irada? Allati hiyal iman wal ibadah. Yang dimaksud di sini cahaya irada itu adalah al iman wal ibadah, yaitu iman dan ibadah kepada Allah. Itulah yang merupakan jalan. Ya, yakni lau'ah tadi itu. Apa yang dimaksud lau'ah? Ya al iman wal ibadah. Cahaya tersebut tidak lain adalah cahaya iman dan cahaya ibadah. Wa mahwu kulli rasmin wa adah. Ini lanjutannya. Lau'ah tadi itu yaitu menghapus semua bentuk zahir dan kebiasaan. Yang jangankan yang haram, yang adah saja sudah ditinggalkan. Yang sifatnya tidak ada gunanya itu sudah ditinggalkan. Apalagi makruh, apalagi haram. Adah saja sudah dihilangkan. Mahwur rasmi wa adah. Sebetulnya kitab ini kitab yang sangat agung, yang bisa menunjukkan kita ke jalan yang kesuksesan dunia akhirat. Ya, kita berharap wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan kecuali kalau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sekali lagi Allah memberikan pada kita lau'atal irada. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah. Amma ba'du. Allah mudah-mudahan memberikan rahmatnya dan memberikan keselamatan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pemimpin dari semua orang-orang yang pemimpin dari pemimpin-pemimpin, dan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam,
serta sahabat-sahabat mereka, sahabat-sahabat yang Nabi SAW, yaitu mereka-mereka yang menjadi pemimpin yang diikuti semuanya. Amma ba'du, setelah itu, faqad qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Dimulai kitab ini dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan dunia, ajilah itu bermakna dunia. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka akan kami beri dia. Tak kasih. Jangan heran orang-orang yang mencari dunia dikasih. Ya, wa ajjalna lahu fiha ma nasya'u, sesuai dengan yang kami inginkan. Liman nuridu, bagi orang yang aku inginkan. Tapi setelah itu, tsumma ja'alna lahu jahannam, kemudian aku jadikan bagi dia neraka jahannam, yaslaha madhmuman madhura, aku masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Bagi orang yang hanya mencari dunia, tak kasih sesuai dengan yang aku inginkan, tidak sesuai dengan keinginan orang itu, ya, tapi sesuai dengan yang aku inginkan, sesuai dengan yang Allah inginkan, bukan keinginan dari orang tersebut. Tidak bisa sesuai dengan keinginan orang. Orang yang menginginkan dunia akan diberi oleh Allah sesuai dengan keinginan Allah, dan nantinya akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Tapi bagi orang yang menginginkan akhirat, bukan hanya ingin tapi juga menjalankan ibadah, wa sa'alaha sa'yaha, dan berjalan untuk menuju akhirat, artinya beribadah, tidak hanya kepingin tok tapi tidur, tidak hanya kepingin tok tapi tidak mau ngaji. Ya, saya kepingin jadi orang soleh tapi tidak mau ngaji, ya sama saja bohong. Saya sebetulnya bercita-cita kepingin jadi orang soleh, lah tapi kamu udah ngaji, ya barangkali nanti, loh tidak bisa. Wa sa'alaha sa'yaha, tidak hanya sekedar aroda tapi harus sa'alaha sa'yaha. Jangan seperti orang yang tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabisi. Ada orang menginginkan, kamu menginginkan untuk mendapatkan kesuksesan aja, ingin selamat, tapi tidak mau melakukan ibadah, ya sama saja seperti perahu tidak mungkin berjalan di tanah yang kering. Mana mungkin perahu berjalan di tanah yang kering? Ya kalau mau jadi orang sukses harus usaha. Barang siapa yang menginginkan akhirat dan kemudian beribadah untuk akhirat, sedangkan dia juga mukmin, maka mereka itu akan disyukuri, artinya akan dibalas. Ibadah mereka akan dibalas oleh Allah, tidak akan disia-siakan. Mashkura di sini artinya di majzu'a, ini dibalas oleh Allah. Jangan khawatir, sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, Allah akan kasih balasan, Allah akan kasih bayaran, akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang cerdas adalah orang yang menginginkan akhirat. Orang yang cerdas adalah orang yang berpikir setelah mati akan dapat apa. Itulah yang dinamakan cerdas. Terus diterangkan sama Al-Habib Abdullah Haddad, wal ajilah hiya ad-dunya. Yang dimaksud dengan ajilah itu adalah dunia. Fa idza kana al-muridu laha fadlan anis sa'ili talabiha masiruhu ilan nar ma'al lawi was-sighar fi fama ajdaral akil bil i'rad anha wal ihtiras minha wal ihtirazi minha. Coba lihat ayatnya. Hanya yuridu saja, hanya menginginkan saja. Menginginkan dunia. Orang yang dalam hatinya menginginkan dunia diancam masuk neraka.
Bagaimana dengan orang yang sampai meninggalkan akhirat, terjun ke masalah dunia, menginginkan dunia sampai habis-habisan waktunya digunakan semua untuk cari dunia. Ini baru iradah saja, kata Habibur Haddad. Baru menginginkan saja itu sudah diancam masuk neraka. Apalagi kalau sampai sa'i, kalau sampai berjalan mencari dunia, bukan hanya iradah, tapi mengumpulkan, tapi tambah jauh. Wah, ini lebih parah lagi ancamannya. Baru iradah saja di sini. Mangkana yuridul ajilata ajalna lahu biha manasya liman nurid tsumma ja'alna lahu jahannam. Baru yuridu. Belum saat. Belum menjalankan itu, baru ada iradah saja. Oleh karena itu diingatkan oleh Habib Abdullah Haddad ayat ini supaya kita sadar bahwa hidup ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita ini untuk ibadah, bukan tujuan untuk cari harta. Jangan yurid. Lo kerja ya karena itu memang ikhtiar saja, tapi tidak yurid. Tidak irada, tidak berkeinginan untuk mengumpulkan harta. Bekerja itu hanya sekedar untuk menjalankan ikhtiar wajib yang diwajibkan oleh Allah untuk bisa beribadah. Jadi bukan irada, tapi iradanya tetap akhirat. Tujuannya ke akhirat, bukan tujuan untuk kepentingan Jangan seperti orang-orang yang tidak dapat hidayah. Mudah-mudahan kita semua dapat hidayah. Wal akhiratu hiyal jannah. Apa yang dimaksud dengan akhirat? Waman aradal akhirata. Yang dimaksud akhirat adalah al jannah, surga. Di sini ayatnya waman aradal akhirata. Barang siapa yang menginginkan akhirat. Apa itu akhirat? Bisa dikatakan oleh Habib Haddad, akhirat adalah surga. Wala yakfi fi husulil fawzi biha al-irada faqat bal hiya ma'al iman wal amal shalih al musyaru ilaihi biqouli ta'ala wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun. Sedangkan akhirat tidak cukup dengan iradah, harus disertai dua, satu iman dan dua ibadah, yaitu yang diisyarakan wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun. Jadi harus ada tiga. Kalau mau surga tiga, satu iradah, dua iman, tiga harus ibadah. Baru bisa dapat surga. Waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun. Jadi ada tiga. Ya iradah, ya iman, ya ibadah. Wasa'i al-mashkur wal amal al-maqbul. Lah yang dimaksud dengan sa'i mashkur, yang dimaksud dengan ibadah yang dibalas, ibadah yang dapat balasan, ibadah yang dibayar. Ibadah yang dibayar itu ibadah yang seperti apa? Kalau coro Jawa diganjar. Kalau coro Jawa dapat ganjaran. Kalau bahasa kita yang lebih gampang dipahami dibayar. Ibadah yang dibayar itu yang bagaimana? Ibadah yang dibayar itu adalah al-amal makbul, amal yang diterima, ibadah yang diterima. Nah kalau tidak diterima ya tidak dibayar. Maka di sini harus tahu syarat al-mustaujib sahibul madha wa tsanaa wa tsawabal azima alladzi la yanqadi wa la yahna bifadlillahi wa rahmatihi. Amal makbul yang bisa menyebabkan orang tersebut mendapatkan pujian dari Allah, mendapatkan pahala yang agung yang tidak akan pernah habis dengan anugerahnya Allah dan rahmatnya. Dengan anugerah Allah dan rahmatnya, bayarannya tadi itu tidak akan pernah habis. Maka orang kita ini, orang Islam,
beribadah tidak dibayar di dunia. Karena kalau dibayar di dunia eman-eman, sebab kalau tidak habis ya kita yang mati duluan. Karena Allah sayang kepada orang iman, maka bayarannya nanti di akhirat. Manusianya tidak akan mati dan bayarannya tidak akan pernah habis. Jadi janganlah berharap ibadah kok kepingin dibayar di dunia. Tidak ada hubungannya. Saya ini jadi orang Islam, sudah sholat mulai dari kecil. Kenapa sih hidup saya kok masih miskin? Tidak ada hubungannya antara miskin dengan sholat. Kenapa saya ini padahal jadi orang baik mulai kecil. Saya juga taat mulai dari kecil. Nggak pernah meneko-neko. Tapi kenapa nasib saya kok seperti ini? Loh, nasibmu tidak ada hubungan dengan baikmu. Karena baikmu itu akan dibayar oleh Allah nanti di akhirat. Tidak akan dibayar di dunia. Karena kalau dibayar di dunia rugi. Kita di dunia hanya terbatas 70 tahun paling lama, jarang yang lebih dari 70 tahun. Jarang, ya ada, tapi jarang. Karena Nabi aja 63 tahun. Antara 60 70 sudah selesai. Lah kalau sampai kita dibayar di dunia ya rugi. Sebelum bayarannya habis kita sudah mati. Mungkin juga kita belum mati, bayaran sudah habis. Oleh karena itu tidak dibayar di dunia, dibayar di akhirat ketika kita tidak akan pernah mati dan bayaran tidak akan pernah habis. Akan tetapi ingat, disyaratkan harus makbul. Amal yang bisa dibayar itu, amal yang bisa menyebabkan orang itu dapat bayaran harus makbul, sehingga akan dipuji oleh Allah, akan dapat bayaran yang banyak dari Allah yang tidak akan pernah habis. Tapi ingat, Allah membayar itu bukan karena wajib, tapi Allah membayar karena memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mana nih Gusti Allah. Umpamane gak dibayar, Allah juga tidak zalim. Ingat itu. Jangan sampai keliru. Wajib pangeran ingin bodoh surga, tidak ada. Allah tidak pernah wajib. Kalau Allah wajib, nanti kalau tidak Allah haram. Masa Allah dosa? Gak mungkin. Berarti Gusti Allah ini gak ngelbokno wong Islam ke surga, berarti dosa itu. Kenapa? Karena wajib dia. Tidak ada wajib. Allah membayar karena bifadlillah wa rahmatih. Karena anugerah dan rasa sayang, karena welas. Ini harus digarisbawahi, bifadlillahi wa rahmatih. Lah amal yang makbul itu yang bagaimana? Amal yang makbul itu syaratnya dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Itu baru yang namanya amal makbul. Orang itu ikhlas tapi tidak sesuai syariat, ditolak. Jadi ikhlas ya, tapi tidak sesuai syariat. Ya sudah, percuma, tidak ada gunanya. Dia ikhlas mengeluarkan uang misalnya. Mengeluarkan uang berapa? 25 juta. Untuk apa? Untuk umroh. Tapi dia tidak ngerti caranya. Umrohnya salah semua. Ya percuma. Tidak ada gunanya, ditolak oleh Allah. Cocok dengan syariat, tapi tidak ikhlas. Ya percuma. Semua cocok dengan syariat, tapi hatinya kepingin dilembong. Kepingin diarani. Ya ditolak. Dua syaratnya kabul. Yang pertama harus ikhlas, dan yang kedua harus sesuai dengan syariat Nabi SAW. Oleh karena itu kita diwajibkan belajar supaya amal kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sholat aja kalau tidak sesuai jadi tolak, walaupun sholat gak sesuai ditolak. Bawa kotoran, ada seorang sufi sholat bawa bangkai tikus. Kenapa kamu mau bawa bangkai tikus? Kalau saya betul-betul khusyuk, maka saya tidak akan bau. Kalau saya masih bau, berarti saya belum khusyuk. Jadi tes-tesannya batang ini. Jadi kalau saya sudah merasa tidak bau, berarti sudah khusyuk sholat saya. Batal sholatmu, percuma. Kenapa? Bau najis. Ya, ini namanya orang yang beribadah tidak ngaji, tidak paham syariat. Karena harus sesuai dulu dengan syariat. Syarat pertama ikhlas,
syarat yang kedua harus sesuai dengan syariatnya Nabi SAW. Baru itu yang dinamakan al-amalul maqbul, yang pantas untuk diberikan pujian oleh Allah dan diberi penghargaan bayaran dengan anugerah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus siapakah orang yang khasir? Wal khasir min kulli wajhin minal muridina lid dunya alladhi yatahaqqaqu fi haqqil wa'idul madhkur fil ayat walladhi yuridud dunya yunsi fi jambihal akhirata yansa fi jambihal akhirata fala yu'minu biha. Yang dimaksud aradal akhir, arada mangkana yuridul ajila, yang sampai masuk neraka. Itu yang seperti apa? Orang yang menginginkan dunia kok sampai masuk neraka, itu yang seperti apa yang diancam oleh Allah? Yaitu yang dimaksud di sini adalah orang yang mencari dunia yang sampai lupa kepada akhirat. Saking senangnya dengan dunia sampai-sampai dia melupakan akhirat. Ini namanya yuridu dunia, yang diancam masuk neraka. Dan dia tidak iman dengan akhirat, tidak iman, tidak percaya dengan akhirat. Hidup ini ya di dunia, sukses ya berarti sukses. Kalau tidak sukses ya berarti tidak sukses. Hidup ya dunia ini. Orang ateis atau komunis yang tidak percaya dengan Allah dan Rasulnya, itu dinamakan orang khasir. Ya, orang-orang ateis, orang komunis zaman dulu, orang komunis. Kalau di sini partainya namanya Partai PKI, Partai Komunis Indonesia. Lah ini orang-orang yang berpaham bahwasanya akhir itu tidak ada, mati ya mati. Maka orang inilah yang diancam yang namanya mangkana yuridul ajilah. Tapi kalau dia masih memikirkan akhirat, wahai sholat ya sholat, wahai poso ya poso, ya dia bukan termasuk dalam ayat ini. Bukan termasuk dalam ayat mangkana yuridul ajilata. Yang dinamakan mangkana yuridul ajilata itu orang yang menginginkan dunia adalah orang yang sampai lupa akhirat dan tidak percaya dengan akhirat. Tidak percaya, wala yu'minu biha. Atau au yu'minu tapi bala ya'malu laha, atau dia iman tapi tidak ngamal belas. Kamu yakin tidak dengan mati? Yakin. Yakin kalau nanti di akhir ada, yakin akhirat ada. Tapi tidak mau sholat. Loh kenapa? Ya malas aja. Karena saking sibuknya dengan dunia sampai tidak sholat. Ini juga termasuk diancam manggana yuridul ajilata. Jadi yang diancam yuridul ajilata ini, satu, orang komunis, dua, orang fasik. Ya iman tapi tidak ibadah. Iman dia, yakin kalau akhirat itu ada, tapi tidak ibadah. Ini juga diancam termasuk yuridul ajilata. Wal awal kafir khalid finnar. Yang pertama kafir, jelas selama-lamanya di neraka. Wadzani fasik mausumun bil khasar. Yang kedua ini fasik yang akan dikatakan khasara, rugi, tapi kalau memang matinya tidak mati su'ul khotimah, dia masih ada harapan untuk keluar dari api neraka. Yang dikhawatirkan fasik itu kalau kebablasan, kalau fasiknya keterlaluan, bisa-bisa matinya diambil imannya oleh Allah. Tahu-tahu mati tidak iman, seperti yang terjadi di zaman dahulu, orang yang suka azan di Masjidil Haram tanpa dibayar 30 tahun, tapi ketika mau mati dia minta Al-Quran, dipikir anak-anaknya mau dibaca, ternyata dibuang. Dia bilang, aku mulai sekarang tidak percaya dengan Al-Quran, terus mati. Loh kok bisa? Kenapa? Ternyata orang ini fasiknya keterlaluan sampai akhirnya imannya copot. Apa fasiknya? Dia suka minum khamr. Karena dia punya penyakit, kalau dikasih khamr waras. Akhirnya dia minum, setiap sakitnya kambuh minum khamr. Yang kambuh minum khamr. Lah ini keterlaluan. Akhirnya dia jadi
hilang imannya ketika dia mau meninggal. Ini yang dikhawatirkan. Jadi sebetulnya fasik itu tidak akan membuat orang itu kafir, tapi kalau keterlaluan bisa membuat su'ul khotimah. Bahayanya di situ. Ada lagi yang di Pasuruan, seminggu sebelum meninggal itu malah dibaptis, keluar dari agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Padahal dia guru ngaji, padahal dia apal manakib, padahal dia suka mimpin tahlilan, padahal dia juga suka setiap pagi ngajar anak-anak, ngajar Quran. Tapi seminggu sebelum mati dia malah keluar dari agama Islam. Lah sebabnya apa? Sebab ada kefasikan juga. Fasiknya apa? Dia punya anak tidak ada yang disekolahkan di madrasah, semua disekolahkan di sekolah orang yang lain agama. Ketika ditanya kenapa kamu menyekolahkan anakmu di sana, kok tidak di madrasah? Katanya madrasah tidak maju. Ini membuat Nabi marah. Allah murka karena pelajarannya Nabi Muhammad SAW disepelekan. Allah tidak ridho orang ini mati yang tidak bawa iman. Seminggu sebelum mati dia keluar dari agama Islam. Naudzubillahi min. Jadi fasik itu sebetulnya bukan kufur, tapi bisa menjadi penyebab kufur. Maka kita harus berhati-hati dengan dosa. Sebelum hal itu terjadi, segeralah bertobat. Jangan menganggap dosa itu kecil. Semua dosa adalah besar karena kita berdosa membuat kesalahan kepada yang maha besar. Jadi tidak ada istilah kecil kalau berhadapan dengan yang maha besar. Akan tetapi janganlah kita ini berputus asa untuk beristighfar, untuk memohon maaf atau untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita, Allah masih mau menerima kita untuk taubat. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunyallahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini hadis masyhur tapi tidak secara sanad, tapi masyhur riwayatnya masyhur sekali, banyak yang menceritakan hadis ini, tapi min haitsu sanad tidak sampai mutawatir. Kalau sanadnya tidak sampai mutawatir karena hadis ini hanya diceritakan oleh satu sahabat saja, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kalau masyhur sanadan itu kan yang menceritakan banyak. Lah ini yang menceritakan cuma satu tok, Sayyidina Umar. Tapi ini hadis ini di kalangan umat Islam masyhur. Banyak sekali orang-orang yang membicarakan tentang hadis ini karena hadis ini dianggap sangat penting di dalam Islam. Artinya apa? Segala sesuatu, segala amal sesungguhnya innamal a'malu, sesungguhnya angin pastine jare wong Jawa. Nek angin pastine itu artinya kalau tidak pakai niat maka tidak dianggap amal, kan begitu. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niatnya, dan sesungguhnya setiap orang tergantung dari apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tersebut mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia, hanya untuk mencari dunia, kemana? Ke Jakarta. Untuk apa? Cari uang. Ya sudah, dapatnya yusibuha, maka dia dapatkan itu dunia. Au imra'atin yang kihuha, atau karena perempuan yang dia dinikahinya, wajib hijratu ila ma hajara ila, maka dia dapatnya cuma itu, enggak dapat pahala. Di dalam Al-Qur'an itu dikatakan orang itu kalau kepingin dapat hidup bahagia itu harus dapat rahmatnya Allah. Nah, rahmatnya Allah itu diberikan kepada siapa? Pada orang yang memenuhi 3 syarat. Apa itu syarat yang pertama? Yang syarat pertama iman. Yang syarat kedua hijrah, syarat ketiga mikir ke agama. Wa man yuhajir fi sabilillah dalam surat Al-Faulaika yarjuna rahmatullah.
Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu ulaika yarjuna rahmatullah. Pertama amanu, innal ladzina amanu. Kemudian hajaru. Kemudian jahadu, baru ulaika yarjuna rahmatullah, mereka berharap rahmati Gusti. Kalian sudah iman, kalian sudah hijrah, dan kalian sudah memikirkan agama. Kalian berhak untuk mendapatkan rahmati Gusti. Mulane mondok itu penting karena mondok ada hijrahnya. Dulu bapak saya bilang, kalau belum mondok belum lengkap. Ya, kalau belum mondok belum lengkap, walaupun alim, karena belum merasakan hijrah. Sealim-alimnya orang yang tidak mondok itu sih tetap kalah barokahnya dengan orang yang mondok. Walaupun kadang-kadang aliman sing tidak mondok alim, tapi sing mondok luwe berkah karena dia yarjuna rahmatullah sesuai dikatakan itu amanu wa hajaru wa jahadu. Akhbar Rasulullah SAW annahu la amala illa an niyatin. Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita, sesungguhnya tidak ada amal kecuali harus dengan niat. Wa annal insana bihasbi ma nawa yuthab wa yujza'in khair fa khairun wa in syarran fa syarrun, dan setiap manusia itu akan dibalas oleh Allah sesuai niatnya. Jika niat baik maka dibayar baik, jika niat jelek akan dibalas dengan jelek. Ya, jadi amalnya itu bihasabil niat. Jadi kalau amalnya diniati baik ya jadi baik, amalnya diniati jelek jadi jelek. Faman hasunat niyatu hasuna amaluh la mahala, wa man khabuthat niyatu khabutha amaluh la mahala. Barang siapa yang niatnya baik maka amalnya akan jadi baik, barang siapa yang jelek niatnya maka amalnya pun jadi jelek pasti. Wa in kana fi sholati thayyiban, walaupun di dalam kelihatannya itu seakan-akan baik, kalau dia amal as-sholihata sunu'an lil makhluki, dicontohkan di sini seperti amal-amalnya makhluk, amal-amalnya dari orang yang beramal soleh, tapi hanya tasonu'an, berpura-pura saja. Alias kepingin dilem tasonu. Kalau sudah di depan orang, wah seperti orang yang paling soleh, paling soleh-solehnya orang soleh, tapi di belakang dia maksiatnya banyak. Nah ini orang berarti dia beramal itu hanya kepingin dilihat orang, tasonuan. Nah ini termasuk ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim kalau tidak salah, itu diceritakan berapa banyak amal-amal yang dohirnya itu akhirat tapi jebule malah jadi amal dunia, dan berapa banyak amal-amal yang kelihatannya dunia tapi jebule jadi akhirat. Kenapa? Barokah niat yang baik. Makan itu amal dunia tapi diniati untuk kuat ibadah maka jadi amal baik. Sholat itu baik tapi karena dia tujuannya supaya dianggap orang yang baik, ternyata nipu, keluar dari masjid sandalnya hilang kabeh, sandalnya jamaahnya hilang. Nah ini kan berarti dia niatnya jelek. Nah cuman ya gitu, kata Habib Masyhur, untuk mendapatkan derajat ikhlas itu sulit, enggak mudah. Lah terus ya sudah, enggak usah ngamal. Untuk apa kamu ngamal nyatanya udah diterima oleh Allah? Ya jangan. Ya. Nah terus bagaimana? Ya sudah, amalkan saja walaupun enggak ikhlas. Setelah itu kamu berdoa kepada Allah, minta maaf karena belum ikhlas. Selesai. Ud'uni astajib lakum, berdoalah maka akan aku ijabahi. Gitu loh. Lebih baik punya mobil rusak daripada tidak punya sama sekali. Karena mobil rusak bisa diperbaiki. Lah kalau tidak punya, apa yang mau diperbaiki? Lebih baik punya amal walaupun rusak daripada tidak punya amal sama sekali. Karena amal yang rusak bisa diperbaiki dengan istighfar. Kamu kok tidak mau sholat sunnah? Wah, riak. Enggak usah, enggak perlu lah. Buat apa? Wah, kayak kancamu lho udah sholat sunnah kabeh, percuma, tidak ada gunanya. Riak dia. Pengin dilempung tok. Ya lebih buruk kamu tidak sholat,
itu masih lumayan sholat walaupun riya. Kenapa? Karena kalau dia istighfar maka akan diampuni riyanya dan diterima sholatnya. Lah kamu minta apa? Mau minta maaf, yang diminta maaf apanya? Mau tidak sholat. Jadi ibadahlah walaupun dalam keadaan kurang ikhlas, tetap ibadah. Setelah itu minta maaf kepada Allah atas kekurangannya. Siru urjan wa makasir fala tantatiru siha fa inna intidharus siha batalah. Jalanlah kamu dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan pincang, karena menunggu sehat itu percuma, malah batal dalam gunanya. Ojo nunggu sehat. Wah, mulai besok wis ikhlas saya aku tak ngamal. Jangan nunggu ikhlas. Sekarang ngamal lo. Gitu loh. Lah terus minta maaf kepada Allah. Kemudian wa khabara alaihi salatu wasalam anna man amila lillah ala wifqil mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana thawabu 'ala Allah wa kana munqalibu ila ridwanillah wa jannatihi fi jiwarillah wa khairatih. Nah ini dari hadis ini syaratnya qabul. Ya, syaratnya qabul itu adalah harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Di sini ada tulisannya wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Nah, dari sinilah dalil kalau kepingin qabul, kalau kepingin amalnya makbul harus dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi mutabaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah memberi kabar, kata Habib Haddad, sesungguhnya orang yang beramal karena Allah, ya pertama ikhlas karena Allah, itu harus cocok mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sudah dua ini ada, pertama lillah, kedua cocok dengan Nabi, maka sawabu Allah, maka pahalanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan pahala dan dia akan mendapatkan ridhonya Allah dan dapat surganya di hadapan Allah dan di dalam surganya. Tapi wa anna man qasada ghairallah wa amila li ghairillah kana sababu wa jazaa'u indaman tasanna lahu wa ra'a lahu mimman la yamlik lahu wa la yansidharun wa naf'an wa la mautan wa la hayatan wa la nusyura. Tapi barang siapa yang inginnya itu hanya kepingin mendapatkan dunia, hanya kepingin mendapatkan perempuan, yaitu mondok hanya kepingin kenalan sama perempuan, mondok di pondok putri juga hanya kepingin supaya kenal dengan santri laki, santri laki kepingin ketemu santri perempuan, ya sudah dapatnya itu, nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena niatnya hanya niat cuma itu aja, niatnya hanya perempuan. Au imra'atin yang ya sudah dapatnya itu, dapatnya sesuatu yang dia inginkan. Tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khasal hijrah alaihi salatu wasallam min baini sa'iril a'mal tanbihan 'alal qul bil ba'd li anna min al ma'lum inda ulul afham anna al ikhbar laisa khasan bil hijrah bal huwa 'amun bi jami' syara'il Islam. Di sini yang dimaksud hijrah, tapi yang dimaksud oleh Nabi adalah zikrul ba'd li ajlil qul, menyebutkan sedikit tujuannya semua amal. Yang disebutkan di sini adalah hijrah, wa man kanat hijratuhu. Tapi sebetulnya wa man kanat amaluhu, amal semua, bukan hanya hijrah saja, tapi semua amal. Itu tergantung dari niat. Kalau niatnya baik ya baik, kalau niatnya jelek ya jelek. Ya, jadi diibaratkan di sini hijrah. Ini aslinya zikrul ba'd li ajlil qul. Seperti orang kita itu tolong belikan kambing 5 ekor, bukan berarti ekornya tok. Ya, terus datang bawa 5 ekor tok. Ini loh, kok dapat ekornya tok ini gimana? Loh katanya 5 ekor. Ini orang on-onnya kayak gini nih, repot ini enggak. Maksudnya itu ya utuh, bukan hanya ekor.
Jadi menyebut sebagian tujuannya semua. Seperti juga orang-orang yang mengatakan, oh di Al-Quran itu tidak ada kok daging gajah, tidak ada. Yang ada kan cuma daging. Walahmul khinzir, dagingnya babi. Berarti kalau kencingnya babi tidak apa-apa. Kotorannya babi ya tidak apa-apa. Mungkin tidak disebut kok, yang disebutkan cuma daging. Ini kodo, ini orang kayak gini. Repotnya gitu. Saya kayak tadi tuh suruh beli, tolong belikan kambing 5 ekor, malah dapatnya cuma ekor doang. Oh, gak paham aja. Kalau sudah dikatakan lahmul khinzir ya semuanya dzikrul ba'd li ajal. Artinya menyebut sebagian tapi tujuannya semuanya. Semua yang ada pada babi itu haram. Ya dagingnya, ya gajinya, ya kulitnya, ya kencingnya, ya kotorannya, ya semuanya yang ada itu haram. Sama dengan ini, hijrah itu hanya dzikrul ba'd, tapi maksudnya Nabi adalah semua amal. Dzikrul ba'd li ajal kul. Summa aqulu i'lama yul murid at-talib wal mutawajji ar-raghib annaka khina sa'altani an ab'at ilaika bi syai'in min kalamil mansub ilayya lam yahdurni minhu ma arahu munasiban lima anta bisababihi lima anta bisabili. Kemudian aku berkata, kata Habib Haddad, ketahuilah wahai murid, wahai orang yang menginginkan untuk sampai kepada Allah, at-talib, santri, wal mutawajji ar-raghib, orang yang tawajjuh, orang yang berjalan, yang menginginkan kepada Allah. Ar-raghib, annaka khina sa'altani an ab'at ilaika bi syai'in min kalamil mansub ilayya lam yahdurni minhu ma arahu munasiban lima anta bisabilihi wa qad ra'aitu an uqayyida fusulan wajizatan tastamil ala syai'in min adabil irada bi ibaratin salisa wallahu as'alu an yanfa'ani wa iyyaka wa sa'iril ikhwan bima yuriduhu alayya min dzalik wa yusilu ilayya mimma hunalik wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Wahai orang-orang yang menginginkan untuk sampai kepada Allah SWT, wahai santri, wahai orang-orang yang nyantri, wahai orang-orang talib yang raghib, ketika kalian meminta kepadaku untuk menceritakan, untuk memberikan arahan-arahan bagaimana caranya, maka di dalam kitab ini aku jawab. Aku tulis beberapa pasal, aku terangkan di dalamnya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat kepadaku dan kepada kalian semua, kepada seluruh ikhwan yang bisa menunjukkan kepada jalan yang diinginkan, yaitu surga Allah dan ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa hasbi wa ni'mal wakil. Faslun wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedikit ini bisa manfaat. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah istiqamah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah fid dini wa dunya wal akhirah, ma'aka mulutuf wal afiyah wa ila hadratin nabi al-fatihah.